Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mutsabiul Haq. Saya duduk di kelas jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Kali ini saya membuat video untuk menunaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Filsafat Sosial. Di dalam video ini saya akan memaparkan hasil kuliah lapangan di PKBI Jabar pada hari Jumat 23 Desember 2021. Sejarah berdirinya PKBI ini bertepatan ketika kami berkunjung bersilaturahmi kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Yang mana PKBI ini berulang tahun ke-64 tahunnya. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ini merupakan lembaga swadaya masyarakat atau yang kita kenal dengan LSM yang mempelopori gerakan keluarga berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatar belakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Sebagian besar masyarakat cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata yang pada masa saat itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebuah bentuk perampasan. Sebuah bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja mereka nikmati. Selanjutnya ada pun tujuan berdirinya PKBI ini, yaitu berjuang untuk pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang mana setelah melalui 5 dasawarsa, PKBI kini berada di 26 provinsi mencangkup 249 kabupaten kota di Indonesia. Tantangan PKBI saat ini adalah terus konsisten dan berinovasi dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk kelompok yang terpinggirkan. PKBI percaya bahwa keluarga adalah pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dimaksud ialah keluarga yang bertanggung jawab, yaitu keluarga yang menunaikan tanggung jawabnya dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan. Masalah yang ditangani dan yang menjadi fokus kajian kami saat itu adalah HIV AIDS termasuk yang kami fokuskan dalam pembahasan kali ini. Contoh kasus, menurut Kang Giri Sugara, salah satu tim yang menjadi kepala bagian lembaga pemberdayaan masyarakat dan SDM, menjelaskan bahwasanya kasus HIV ini menjadi stigma yang buruk karena virus ini menyebar dengan cara berhubungan seks. Namun, akan tetapi pada faktanya virus ini ditemukan dengan cara penyebaran pemakaian jarum suntik yang sudah tidak steril, yang biasa digunakan oleh para pemakai narkoba jenis sabu suntikan. Tepatnya pada awal 90-an hingga 2010, kasus penyebaran ini melejit oleh infeksi suntikan. Namun pada tahun 2010 hingga sekarang, kasus HIV ini justru beralih melalui penyebaran seks bebas. Bahkan yang membuat saya kaget adalah berdasarkan riset bagian lapangan tim PKBI ini, yang paling banyak terinfeksi HIV ini adalah berhubungan seks sesama laki-laki. Akan tetapi patut digarisbawahi bahwa berhubungan seks sesama laki-laki tidak mesti seorang homoseks, akan tetapi juga ada yang heteroseks, dan heteroseks lah yang paling banyak ketimbang homoseks dalam kasus ini. Kita ambil contoh kasus di dalam BUI atau penjara. Paling banyak di sana terjadi kasus ini. Ada juga kasus yang lain seperti seks bebas di luar juga ada seperti itu. Bagaimana sih penanganan kasus HIV ini oleh PKBI itu sendiri? Nah, pada mulanya PKBI ini mengintervensi kasus
penyebaran ini supaya tidak menyebar meluas itu dengan cara turun ke lapangan dengan memberi edukasi kepada para pemakai narkoba suntik dengan beberapa langkah, yaitu dengan mengedukasi komunitas pemakai narkoba suntik untuk berhenti memakai narkotika, dan selanjutnya sisa-sisa orang yang masih sulit untuk dibujuk, untuk diedukasi, maka cara terakhirnya ialah mengedukasinya untuk supaya paling tidak memakai suntikan yang tidak steril ketika memakai narkoba. Dan ini terjadi kasus ini antara tahun 90-an hingga 2010. Nah, penanganan kasus PKBI dalam kasus ini untuk para pengidapnya adalah dengan menjurus kepada pendampingan secara mental untuk para pengidap HIV itu sendiri. Lebih mendorong untuk supaya konsisten dalam meminum obat HIV, supaya virus ini tidak semakin banyak dan sehingga bisa menurunkan kadar virus itu, sehingga ia bisa berinteraksi sosial hingga sampai bisa menikah, itu kan untuk tidak bisa untuk tidak membahayakan pasangannya dan keturunan-keturunannya. Adapun sumber informasi untuk narasumber dan tentang PKBI ini kami cantumkan di dalam video. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih kepada dosen kami yang telah membimbing kami, juga kepada PKBI Jabar yang telah memberi pengetahuan baru akan kepedulian antar sesama, terutama kepada perempuan, terutama kepada edukasi seks dan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.